Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Perbuatan dosa syirik, yaitu dosa menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah tabaraka wa ta'ala, adalah dosa yang paling besar. Dosa syirik adalah dosa yang paling Allah murkai. Oleh karena itu jemaah sekalian, Luqman, seorang ayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala harumkan namanya di dalam Al-Quran sebagai teladan bagi setiap orang tua sampai hari kiamat, yang memiliki mutiara-mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya, yang wajib kita setiap orang tua mempelajarinya dan menasihati anak kita dengan nasihat-nasihat tersebut. Maka dari banyaknya nasihat Luqman kepada anaknya, nasihat beliau yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adhim. Dan ingatlah, ketika Luqman menasihati anaknya, maka Luqman berkata, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, jangan engkau berbuat dosa syirik, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dari banyaknya nasihat Luqman, beliau pilih sebagai nasihat yang pertama adalah larangan berbuat syirik, menunjukkan ini adalah wasiat terpenting untuk anak kita. Kita sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan anak agama Islam, dan dari semua ajaran agama yang paling wajib kita ajarkan kepada anak kita adalah ajak dia mentauhidkan Allah dan larang berbuat dosa syirik. Dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, ini adalah 3 ayat yang terkandung di dalamnya 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 10 wasiat, maka perhatikanlah apa wasiat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan
apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, kalian tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari 10 wasiat Allah disebutkan nomor 1 adalah larangan berbuat syirik. Maka jemaah sekalian, kita perlu paham, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dosa syirik itu tidak terampunkan. Maksudnya apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dalam 2 ayat 48 dan 116. Bagian awalnya lafaznya sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dosa selain maksudnya yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada syirik. Contoh yang kita kenal sebagai dosa-dosa besar: makan riba, minum khamar, berjudi, dan lain-lain. Ternyata kata Allah, dosa-dosa itu apabila pelakunya sampai mati gak bertobat, masih ada harapan Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Tapi dosa syirik kata Allah tidak terampunkan. Maka kita pun paham betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang berbuat dosa syirik. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah orang yang berbuat dosa syirik itu kalau sampai mati dia nggak bertobat, dia sudah pasti masuk neraka, tidak ada kemungkinan lain, dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Seburuk-buruknya seorang muslim mati sebagai pendosa, katakanlah dia pemakan riba, koruptor, penjudi, peminum khamar, tapi dia nggak berbuat dosa syirik. Pertama, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalaupun dia tidak diampuni, Allah kemudian mengazabnya, maka dia tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Tidak ada kemungkinan lagi dia masuk surga. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Sebagaimana di surat Ghafir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik yang melakukan kezaliman terbesar, tidak ada bagi mereka kawan setia atau siapapun yang mencintai mereka, dan siapapun yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Tidak ada, tidak akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Sehingga jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihi salam
tidak bisa memberi syafaat kepada seorang anaknya yang musyrik. Padahal beliau seorang nabi. Anaknya sendiri tidak bisa beliau selamatkan dari azab Allah. Karena anaknya sampai mati nggak mau beriman, nggak mau meninggalkan dosa syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya sendiri. Karena sampai mati ayah beliau tidak mau meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada paman beliau Abu Thalib untuk keluar dari neraka. Meskipun Abu Thalib memiliki jasa-jasa yang sangat besar dalam membela Islam dan membela Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat kepadanya untuk keluar dari neraka. Karena sampai mati Abu Thalib tidak meninggalkan penyembahannya kepada berhala. Bahkan jemaah sekalian, ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Subhanallah, langsung turun ayat melarang, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Islam seluruhnya. Surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Kalau dia masih musyrik, nggak boleh kita mohonkan ampunan untuk Allah baginya. Nggak boleh kita mohonkan ampunan kepada Allah baginya. Tapi kalau dia masih hidup, kita boleh mendoakan supaya dia dapat hidayah. Namun meskipun dia masih hidup, nggak boleh kita doakan, ya Allah ampunilah dia. Apalagi kalau sudah mati. Karena Allah melarang kita melakukannya. Dan juga Allah telah menetapkan dosanya tidak akan terampunkan. Hanya ada satu jalan dosanya dapat diampunkan, yaitu orangnya sendiri bertobat. Sehingga kalau dia nggak tobat sampai mati, berarti sudah habis harapan untuk mendapatkan ampunan. Beda jemaah sekalian dengan dosa-dosa lain. Selain dosa syirik dan kufur, meskipun pelakunya tidak bertobat, masih banyak jalan lain untuk dia mendapatkan ampunan. Bisa jadi seseorang itu diampuni oleh Allah karena doa orang lain, terutama doa anak soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi, meskipun dia mati sebagai seorang koruptor, misalkan dibenci seluruh masyarakat, tapi dia mati bukan dalam keadaan sebagai seorang musyrik. Kalau ada orang yang mendoakannya, mungkin Allah ampuni, terutama doa anaknya yang soleh. Meskipun sangat sulit ya kalau ayahnya koruptor lalu anaknya soleh. Tapi andai ada
Apalagi sebab yang lainnya. Seorang muslim itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, mendapatkan musibah. Jemaah sekalian, musibah itu sebenarnya bagi seorang muslim ada kenikmatan yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Sampai duri kecil yang menusuknya itu bisa menjadi penghapus dosa. Makanya para ulama salaf dahulu kalau ditimpa musibah bukannya sedih, malah mereka bersyukur, bergembira, karena mereka harapkan mudah-mudahan musibah ini menjadi penghapus dosa. Jangan ketika ditimpa musibah kita malah marah-marah, itu malah menambah dosa. Harus sabar menghadapi musibah. Kalau perlu bersyukur, karena di balik musibah ada banyak sekali kenikmatan, di antaranya penghapusan dosa. Tapi jemaah sekalian, ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Musibah sebesar apapun yang menimpa seorang hamba tidak akan menghapuskan dosa syirik. Begitu pula amal-amal soleh yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak mulia. Ini semuanya adalah amalan-amalan penghapus dosa. Tapi jemaah sekalian, itu tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang terjadi malah sebaliknya, dosa syirik itulah yang menghapuskan amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dalam surat Al-An'am ayat 88. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Siapa jemaah sekalian mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini? Maksudnya para nabi dan rasul. Ayat-ayat sebelumnya sedang berbicara tentang para nabi dan rasul. Kata Allah, andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan mereka. Padahal amalan para nabi dan rasul yang paling hebat, yang paling banyak dan paling baik kualitasnya. Tapi kata Allah, andai mereka berbuat syirik, terhapus amalan mereka. Bagaimana lagi dengan amalan kita? Meskipun kita harus yakin para nabi dan rasul itu maksum, dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa syirik. Gak mungkin mereka terjerumus syirik. Bahkan disepakati ulama, sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka tidak terjerumus syirik. Jadi bukannya menghapuskan dosa orang-orang yang berbuat syirik, amalan mereka yang malah terhapus. Andai ada seseorang beribadah kepada Allah sudah 40 tahun lamanya, sekarang usianya sudah 50 tahun, dia mulai serius beribadah dari umur 10 tahun. Tapi kemudian jemaah sekalian, dia berbuat dosa syirik, maka amalannya selama 40 tahun terhapus. Dia berbuat dosa syirik itu pun hanya karena kebetulan pulang kampung, kemudian ikut acara syirik, karena dia tertarik dengan namanya kok sangat bagus, sedekah bumi, sedekah laut. Tertipu dia dengan penamaan yang bagus, sedekahkan amal soleh. Dia pikir betul-betul sedekah bumi, sedekah laut. Ternyata di dalamnya mengandung kesyirikan. Mereka menyembelih seekor kerbau misalkan untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia tidak belajar ilmu agama, tertipu dengan penamaan. Namanya bagus banget, sedekah bumi, sedekah laut. Terus disebut lagi kearifan lokal, budaya bangsa, warisan,
kekayaan, khasanah, adat istiadat nenek moyang yang harus dilestarikan. Tertipu dengan penamaan. Kenapa? Karena nggak belajar ilmu agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka kita pun paham menyembelih itu ibadah. Tidak boleh kita persembahkan untuk selain Allah. Mau dinamakan apapun, kalau hakikatnya syirik, tetap syirik. Jangan kita tertipu dengan penamaan. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita dengan mudahnya tertipu hanya dengan penamaan-penamaan yang bagus, padahal isinya adalah dosa besar, kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Perbuatan dosa yang Allah laknat pelakunya, tapi mereka berikan nama dengan nama yang sangat bagus, sehingga banyak orang tertipu. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kita. Ini diantara cara setan menipu manusia, yaitu dengan kata-kata yang indah namun hakikatnya adalah tipuan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Sudah sunnatullah, ketetapan Allah, setiap nabi memiliki musuh. Padahal para nabi itu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak mereka tidak tertandingi. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Tapi beliau dimusuhi oleh banyak orang. Karena ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Begitu pula orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul tersebut pasti dimusuhi. Jadi jangan pernah kita berpikir bagaimana caranya kita berdakwah tidak membuat orang tersinggung. Bagaimana caranya kita berdakwah tidak membuat orang marah dan memusuhi. Adanya orang tersinggung, orang marah dan memusuhi, itu sudah sunnatullah. Kalau dakwah kita benar, pasti ada yang memusuhi. Karena jemaah sekalian, dakwah yang benar itu adalah dakwah yang mengajak dan melarang, membenarkan dan menyalahkan. Bukan hanya mengajak saja, bukan hanya membenarkan saja. Mesti ada yang kita larang, mesti ada yang kita salahkan. Kita mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Kita membenarkan penyembahan hanya kepada Allah dan melarang, menyalahkan, mensyirikkan, mengkafirkan semua perbuatan ibadah kepada selain Allah. Itu yang membuat para nabi dan rasul dimusuhi, karena suka menyalah-nyalahkan, suka mensyirik-syirikan, suka mengkafir-kafirkan. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka pun tersinggung, mereka marah. Ini sunnatullah. Kalau ada yang berdakwah tapi semua orang senang, justru perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dakwahnya tidak benar, yang salah dia benarkan karena takut buat orang tersinggung. Tapi seakan dia tidak takut murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi dan pengikut para nabi? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Lihat, Allah ingatkan kita, setan itu bukan hanya dari kalangan jin, bisa jadi dari kalangan manusia. Siapa manusia setan itu? Yang suka mengajak-ngajak orang berbuat syirik atau berbuat dosa, atau menghalang-halangi orang untuk taat kepada Allah, atau menghalang-halangi orang-orang yang
mengajak ke jalan Allah. Mereka itulah setan dari kalangan manusia. Tapi kalau punya teman seperti ini jangan dipanggil setan ya. Nasihati dengan baik. Dan ingatkan, perbuatan kamu ini seperti perbuatan setan. Jangan ikuti perbuatan setan. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa di antara metode mereka. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Jadi ini pentingnya jemaah sekalian kita belajar tauhid, mengenal kesyirikan, agar kita tidak mudah tertipu hanya dengan kata-kata yang indah. Orang kota pulang kampung karena nggak belajar ilmu agama. Seharusnya orang kota itu cerdas, karena di kota kan dia belajar, tapi tidak belajar ilmu agama. Pulang kampung terjerumus dalam acara syirik, karena labelnya adalah wisata budaya, kearifan lokal, sedekah bumi, sedekah laut, maka terhapuslah amalannya. Dan semua amal soleh yang akan dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertobat. Meskipun dosa syiriknya dia lakukan sudah 30 tahun yang lalu, tapi sejak itu dia belum pernah bertobat, maka semua amal solehnya tidak diterima. Karena dosa syirik adalah kekufuran, dan kekufuran menghalangi diterimanya amal-amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, terhapuslah amalannya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukannya amal solehnya menghapuskan dosanya, malah dosa syirik itulah yang menghapuskan amal-amal solehnya. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk sebab terbesar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbuat baik kepada orang lain, terutama orang yang kesusahan. Bahkan seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya hanya karena dia berbuat baik kepada seekor anjing yang sedang kesusahan. Bagaimana lagi kalau kita berbuat baik kepada orang beriman? Maka itu adalah sebab yang sangat besar yang akan mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi jemaah sekalian, ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Kita berbuat baik kepada seluruh manusia tidak akan menghapuskan dosa syirik. Yang terjadi malah sebaliknya, perbuatan baik kita tertolak karena dosa syirik yang kita lakukan. Sebagaimana ayat tadi surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Makanya jemaah sekalian, dahulu ada orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain tapi musyrik, sampai mati gak masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menegaskan tempat mereka di neraka. Seperti seorang yang bernama Hatib At-Ta'i, seorang Nasrani Arab yang sangat terkenal karena suka berbuat baik kepada orang lain, dan anak-anaknya masuk Islam. Anak-anaknya bertanya kepada Nabi SAW, "Ayahku orang yang suka berbuat baik, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya, ke surga atau ke neraka?"
Maka Nabi SAW menegaskan tempatnya di neraka, karena meskipun dia berbuat baik kepada manusia, tapi kepada Allah dia kurang ajar. Orang musyrik itu adalah makhluk yang paling buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan silau melihat kebaikan orang kafir. Jangan kita puji-puji meskipun dia kafir, meskipun dia non-muslim, tapi akhlaknya baik. Dia adalah orang yang paling kurang ajar, yang paling buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena syirik itu maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi, menyamakan makhluk dengan Allah dalam kekhususan milik Allah. Contoh ibadah. Ibadah itu milik khusus Allah. Kalau seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Maka menyamakan Allah dengan makhluk adalah suatu penghinaan. Karena Allah dialah yang maha tinggi, lagi maha besar, yang maha kuat, lagi maha perkasa, yang maha memberikan rezeki dan segala kenikmatan kepada seluruh makhluk. Tapi disamakan dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang lemah, yang membutuhkan rezekinya. Ini kan penghinaan. Makanya ketika kita menyebut nama Allah, kita sering mengatakan Subhanahu wa Ta'ala. Apa lanjutannya dalam Al-Quran? Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti mempersekutukan Allah mengotori kemuliaan Allah, maka kita mengatakan Subhanahu amma yusyrikun. Mempersekutukan Allah berarti merendahkan Allah, maka kita mengatakan wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi orang musyrik itu adalah makhluk yang paling buruk akhlaknya. Allah yang telah menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, terus-menerus mencurahkan nikmat untuknya, agar dia menyembah hanya kepada Allah, tapi dia duakan Allah dengan selainnya. Maka Allah pun murka. Ini jemaah sekalian penyebabnya mengapa orang musyrik itu Allah murka semurka-murkanya. Dan juga penjelasan logisnya mengapa seorang muslim harus marah terhadap orang-orang musyrik. Karena mereka adalah orang-orang yang menghina Allah. Kalau seseorang menghina orang tua kita saja, kita sangat marah. Bagaimana lagi dengan orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala? Juga seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, yang terkenal kebaikannya di masa jahiliyah, tapi sampai mati dia tidak beriman. Maka Rasulullah SAW menegaskan tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jalan agar dosa syirik itu terampunkan kecuali orangnya sendiri bertobat kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan dosa syirik itu dan menyesalinya, dan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dosa syirik besar itu, meskipun tadinya seseorang itu muslim, kalau dia melakukannya, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Maka dia harus bertobat, meninggalkan kesyirikannya, menyesalinya, dan kembali masuk Islam. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, wajib bagi kita menjauhinya dan mewaspadainya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam takut terjerumus syirik. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung, dari menyembah kepada selain. Kalau para nabi dan
Rasul saja takut terjerumus syirik, harusnya kita lebih takut. Sehingga kalau ada orang yang merasa tidak takut terjerumus syirik karena merasa tauhidnya sudah kuat, maka dia adalah orang yang sedang tertipu oleh setan. Wajib jemaah sekalian kita takut terjerumus syirik. Oleh karena itu, wajib juga kita menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya jemaah sekalian, setiap perbuatan dosa kita bukan hanya dilarang melakukannya, tapi kita juga dilarang mendekatinya. Maka berhati-hatilah dari perangkap-perangkap syirik atau sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kesyirikan, karena itulah akar kesyirikan. Dan akar yang paling kuat jemaah sekalian yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah al-ghulu fi shalihin. Bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Subhanallah jemaah sekalian, memuliakan orang soleh itu adalah ibadah yang sangat agung sebetulnya. Tapi ketika ibadah itu sudah keluar jalur, maka dia menjadi perangkap yang menjerumuskan dalam syirik. Dan ini diantara dahsyatnya tipu daya iblis. Dia bisa menjerumuskan kita dalam syirik dari pintu ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang gulu, yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu maksudnya di mana? Yang sudah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu sebab manusia tersesat. Namun sebaliknya, kalau ibadah kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah hidayah dan juga pintu hidayah kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya, dalam surat An-Nur ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyelisihi petunjuk Rasul adalah pintu kesesatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta akan ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirik. Fitnah itu artinya syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa' fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahli. Bisa jadi kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika seseorang menolak satu ucapan Nabi Muhammad SAW atau hadis beliau, muncul di hatinya kesesatan sehingga dia pun binasa karena kesesatan itu. Jadi ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW atau ibadah yang bid'ah, yang mengada-ada dalam agama, ini adalah pintu kepada syirik. Di antaranya adalah al-ghulu fi shalihin. Bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang saleh. Bukan berarti kita tidak memuliakan orang saleh. Wajib kita muliakan orang saleh. Karena Allah memuliakan orang saleh, kita pun wajib memuliakan. Sebagaimana Allah membenci orang kafir, kita pun wajib membenci orang kafir. Tapi ingat jemaah sekalian, membenci tidak sama dengan menzalimi. Tadi sudah kita jelaskan alasan logisnya mengapa orang muslim wajib membenci orang musyrik atau orang kafir. Ada yang bisa ulangi? Angkat tangan.
Ada hadiah. Silakan. Karena mereka tidak berhalap kepada Allah walaupun dia kepada manusia untuk buat baik. Ahsan, barakallahu fiik. Karena mereka menghina Allah, melecehkan Allah, maka wajar kita benci kepada orang-orang kafir. Jadi jangan tidak, silakan. Jadi jangan ada yang mengatakan, kok Islam mengajarkan kebencian? Kita katakan ya, tapi kebencian pada tempatnya. Nggak boleh yang seharusnya dibenci kita cintai. Begitu pula sebaliknya, yang nggak boleh yang seharusnya kita cintai kita benci. Bahkan bisa batal iman kita kalau membenci para nabi dan rasul. Begitu pula membenci para sahabat, itu termasuk pembatal keimanan. Dan membenci orang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka terhadap pelakunya. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil haqq." Barang siapa memusuhi waliku, orang yang aku cintai karena kesolehannya, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi jangan main-main. Kalau kita lihat ada orang soleh, rajin ibadah, jangan sampai kita memusuhinya. Itu sama saja kita mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh adalah amal ibadah. Tapi kalau berlebihan, menjadi pintu malapetaka, menjadi akar kesyirikan. Inilah yang terjadi pada umat manusia yang terjerumus pertama sekali pada dosa syirik. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Nuh ayat ke-23 tentang makhluk-makhluk yang pertama disembah selain Allah, diperlakukan kepada mereka dosa terbesar, dosa syirik. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini ucapan orang musyrik terhadap orang musyrik yang lain untuk menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Karena saat pertama terjadi kesyirikan di muka bumi, yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka juga berkata, wala tadharunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan pula kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa', jangan pula Yaghutz, Ya'uq dan Nasr. Disebutkan 5 nama makhluk yang mereka sembah selain Allah, dan ini pertama terjadi di muka bumi. Alhamdulillah, 5 yang dituhankan selain Allah hari ini sudah tidak ada, tapi masih muncul yang lainnya. Namun dulu tidak ada yang mengenal sesembahan selain Allah kecuali 5 ini. Jangankan menyembah Yesus. Yesus waktu itu belum lahir. Masih ribuan tahun ke depan baru beliau lahir. Nggak ada yang menyembah dewa-dewi, nggak ada yang menyembah apapun selain Allah kecuali 5 orang ini. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Lamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka mati, setan membisikkan kepada kaumnya, anilsimu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha an shalah wa sammuha bi asma'ihim. Buatlah patung-patung di tempat di mana dulu mereka beribadah di situ, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu wa lam tuqbal. Mereka pun melakukannya, namun belumlah patung-patung itu disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidah. Sampai ketika orang-orang yang membuat patung ini sudah wafat, datang generasi baru, ilmu pun sudah dilupakan, maka akhirnya patung-patung itu disembah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat, setan datang lagi kepada anak keturunannya dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu.
dan mereka diberi hujan karena patung-patung itu. Setan menipu mereka, padahal nenek moyang mereka hanya membuat patung, tidak menyembah patung-patung itu. Tapi kemudian setan menipu anak keturunan mereka, pada akhirnya patung-patung itu mereka sembah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, qala ghayru wahidin minas salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhu. Ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka jadikan kuburan orang soleh itu sebagai tempat ibadah. Kemudian mereka buat gambar-gambar atau patung-patung makhluk tersebut. Kemudian berlalu masa yang panjang, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Jemaah sekalian, dari riwayat-riwayat ini kita bisa memetik kesimpulan dua bentuk gulu pemuliaan mereka kepada orang soleh yang melampaui batas. Pertama, mereka jadikan kuburan orang soleh itu sebagai tempat ibadah. Yang kedua, mereka buat patung-patung orang soleh itu. Subhanallah, pada generasi-generasi berikutnya, iblis dan bala tentaranya masih berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dengan perangkap yang sama. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah gereja yang mereka namakan gereja Maniyah di negeri Habasyah. Di dalam gereja itu ada kuburan-kuburan dan patung-patung. Maka perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Ulaiki idza mata fihim ar-rajulu salih aw al-'abdu salih ba'dahu ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu, kata Nabi SAW, adalah satu kaum yang apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Kemudian mereka buat patung-patung orang soleh tersebut di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan berhasil menjerumuskan mereka dalam kesyirikan masih dengan metode yang sama. Dan subhanallah, hal ini pun masih terjadi. Akar kesyirikan pertama sekali pada umat manusia sampai hari ini masih ada. Siapa pelakunya sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku muslim. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Awalnya cuma menganggap karena yang dikubur ini adalah seorang wali, kalau kita berdoa kepada Allah di dekat kuburannya, niscaya doa kita lebih mustajab. Apalagi kita sholat di situ, baca Quran di situ. Ini awalnya, ini akarnya. Lama kelamaan apa yang terjadi? Mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut, dan ini sudah terjadi. Dan masih berkembang lagi. Awalnya doa kepada penghuni kubur agar doanya diteruskan kepada Allah, dan ini sudah syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Enggak boleh kita menyembah atau beribadah kepada selain Allah meskipun niatnya cuma untuk sebagai perantara, untuk tawassul agar diteruskan kepada Allah. Dan ini sekaligus juga bid'ah, karena ini cara berdoa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau mengatakan, "Wahai umatku, berdoalah kalian kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah." Apa pernah beliau berkata begitu? Tidak pernah.
Sehingga jemaah sekalian, anak dan istri beliau dan murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau tidak pernah berdoa kepada beliau dengan niat agar beliau teruskan doa mereka kepada Allah. Tidak semasa hidup beliau, tidak pula setelah beliau wafat. Tapi semasa hidup beliau, para sahabat datang kepada beliau untuk minta didoakan. Kalau ini boleh. Ada kawan kita, saudara kita, orang yang soleh, kita harapkan doanya lebih mustajab. Kita datang kepadanya, minta didoakan. Terlebih kalau dia melakukan haji dan umrah di tempat-tempat yang mustajab, di depan Ka'bah, kita minta tolong didoakan. Ini sangat bagus, ini boleh. Tapi kalau dia sudah wafat, kemudian kita berdoa kepadanya agar doa kita diteruskan kepada Allah, itu sama saja kita sedang menyembahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Meskipun kita mengatakan, saya nggak niat ibadah, tapi itu sudah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Masih ada syirik lain di situ. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, itu sama saja dia meyakini ada selain Allah, Sami'ud du'a, yang maha mendengar doa seluruh makhluk. Ini kan kemampuan khusus Allah. Kalau kita yakin ada selain Allah yang memiliki kemampuan ini, maka itu syirik yang lain. Itu syirik dalam sifat Allah. Oleh karena itu ini disebut tawassul syirki, tawassul yang syirik. Bukan tawassul masyru', bukan tawassul yang disyariatkan. Namun kemudian berkembang lagi sampai ada sebagian orang yang berdoa kepada penghuni kubur karena mereka meyakini penghuni kubur itulah yang maha mampu mengabulkan doa mereka. Sudah sampai pada tingkatan itu, bukan lagi sekedar agar doanya diteruskan kepada Allah, tapi mereka sudah sampai pada keyakinan karena dia seorang wali, dia punya kekuatan, dia maha mampu mengabulkan doa. Maka ini sudah lebih parah syirik. Dan ini terjadi jemaah sekalian, terjadi fakta nyata. Jadi akarnya apa tadi? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena menganggap orang soleh itu mulia. Sehingga jemaah sekalian, dalam Islam dilarang atas perbuatan itu. Menjelang wafat, detik-detik Nabi SAW kesusahan menghadapi sakaratul maut, Rasulullah SAW masih sempat untuk mengatakan, laknatullahi ala yahudi wan nasara ittakhadul qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka, dalam riwayat yang lain, orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhaddiru ma sana'u. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar jangan ikut-ikutan kepada Yahudi dan Nasrani. Maka beliau mengabarkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dilaknat pelakunya. Tapi kok ada orang yang malah menganggap perbuatan itu bagus, ibadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu pemuliaan kepada orang soleh. Subhanallah. Padahal pelakunya dilaknat. Bahkan Nabi SAW menggambarkan pelakunya termasuk makhluk yang paling hina, yang paling jelek. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikum as-sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, yaitu orang-orang kafir, karena semua orang beriman sudah Allah wafatkan. Yang kedua, alladzina yattakhiduna al-qubur masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Pelakunya disebut makhluk yang paling jelek, tapi malah dianggap sebagai ajaran Islam. Subhanallah. Jemaah sekalian, ini pentingnya kita mendalami ilmu tauhid.
Jangan sampai perbuatan yang Allah murkai malah kita menganggap itu adalah ibadah. Rasulullah SAW juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira wa la taj'alu qabri 'ida fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, dan jangan kamu jadikan kuburanmu sebagai tempat Id. Bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Perhatikan lagi masalah hadis yang mulia ini. Insyaallah satu hadis lagi ini kita terangkan, karena ini sudah disuruh berhenti. Dalam hadis ini ada 3 bentuk gulu yang dilarang oleh Nabi SAW terhadap kuburan, terutama kuburan orang saleh. Kata beliau, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya kuburan itu bukan tempat ibadah, tempat ibadahmu di rumahmu. Sebagaimana diterangkan di dalam riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bacalah Quran di rumahmu, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti tempat ibadah, tempat kita baca Quran, tempat sholat-sholat sunnah kita bagi laki-laki itu di rumah. Itu yang lebih afdal bagi laki-laki. Bagi wanita, sholat wajibnya dan sunnahnya lebih afdal di rumah. Berarti kuburan bukan tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah hanya karena yang dikubur itu adalah orang soleh, itu termasuk gulu berlebihan kepada orang soleh tersebut. Yang kedua, wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Apa maknanya jemaah sekalian tempat Id? Tempat haul, tempat perayaan, atau tempat dijadikan sebagai tempat untuk dikunjungi secara rutin. Karena Id itu berasal dari kata ada ya'udu idan, yang artinya sesuatu yang selalu berulang. Makanya disebut Idul Fitri, Idul Adha, karena selalu berulang setiap tahun. Jadi kalau kita bikin jadwal ziarah khusus seperti di tanggal kematian seseorang itu atau di bulan kematiannya, setiap tahun kita datangi, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu berlebihan. Kalau mau ziarah, silakan ziarah kapan saja. Jangan berlebihan sampai membuat jadwal khusus. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga melarang kita melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendatangi suatu tempat yang kita anggap mulia, kecuali ketiga masjid. Beliau bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Jangan melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, kalau begitu termasuk berlebihan, termasuk gulu kita melakukan perjalanan jauh hanya untuk berziarah kubur. Itu sudah termasuk gulu berlebihan. Meskipun pada dasarnya ziarah kubur itu sunnah, tapi kalau harus melakukan perjalanan jauh itu berlebihan. Apalagi sampai dijadikan jadwal rutin. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Artinya jemaah sekalian, para ulama menerangkan,
Kalau seseorang hanya untuk berselawat, dia sampai melakukan safar ke kuburan Nabi Muhammad SAW, itu berlebihan. Makanya Nabi SAW mengatakan, berselawatlah kepadaku dimanapun kamu berada. Salawatmu sampai kepadaku. Jangan berlebihan kalau mau berselawat. Jadi jemaah sekalian, ini beberapa contoh berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Contoh-contoh masih banyak, namun waktu membatasi kita, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekarang pembagian hadiah dulu. Saya kasih pertanyaan. Baik. Yang mudah salah satunya ada hadiah umroh. Pertanyaan tadi saya sebutkan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Angkat tangan yang menjawab ya. Jangan langsung jawab, angkat tangan dulu. Dua golongan yang paling buruk. Siapa dua golongan ini? Silakan yang pakai kunci. Yang pertama adalah tempat ibadahnya orang-orang soleh di Batu Patung. Kemudian yang kedua adalah pada waktu akhir zaman kiamat dia masih hidup. Maaf Pak, silakan. Yang pertama apa? Anak. Ya. Yang pertama adalah orang-orang beribadah di dalamnya ada kuburan dan patung. Kedua, orang yang hidup pada hari kiamat. Orang yang beribadah Di dalamnya ada kuburan dan patung. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Benar jawabannya. Ya. Jadi dua golongan yang paling buruk. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang beribadah di kuburan. Sama saja. Di situ ada bangunan masjidnya, atau tanpa ada bangunan masjidnya, sama saja. Dan sama saja masjid yang duluan dibangun, kemudian orang dikubur di masjid itu, atau kuburan lebih dulu, baru kemudian masjid dibangun di sana, sama saja. Ibu-ibu, tapi saya sudah jawab tadi. Oh iya, baik. Pertanyaan untuk ibu-ibu ya. Tadi saya sebutkan istri Nabi SAW yang menceritakan tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Siapa nama istrinya dan apa nama gerejanya? Istrinya adalah Aisyah, gerejanya Maryam. Masih kurang tepat. Masih ada waktu 3 detik untuk apa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Yang meriwayatkan Aisyah, tapi yang menceritakan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna. Jadi gerejanya namanya gereja Maria. Maksudnya gereja Maria. Dan beliau tidak ridho dengan perbuatan syirik. Masya Allah. Silakan dulu ya. Di sana ada. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ketika terjadi kesyirikan pertama sekali, siapa Rasul yang Allah utus? Nabi Nuh alaihissalam. Siapa nama 5 orang saleh yang mereka sembah ketika itu? Wa, Suwa, Yaguth, Yaqub, dan Nasr. Aksan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Tadi saya sebutkan sebab-sebab dosa terampunkan. Sebutkan 2 saja. Silakan. Sebab-sebab dosa kita terampunkan. Adalah dosa peminum khamar diampuni, sama pezina diampuni. Baik, ini belum paham pertanyaannya. Saya ulangi. Silakan.
anak soleh yang mendoakan, terkena musibah. Ini adalah dua sebab dosa seorang muslim diampuni, tapi tidak berlaku bagi dosa syirik. Ada lagi yang mau tambahkan? Tobat Ustaz. Tobat sudah pasti. Jawabannya benar. Pertanyaannya masih kurang. Maksud saya selain tobat, tapi jawabannya sudah benar. Silakan. Apa? Tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah melakukan kesyirikan. Iya benar. Itu termasuk, bahkan itu sebab terbesar dosa diampunkan. Tidak melakukan kesyirikan adalah sebab terbesar dosa kita diampunkan. Bahkan melebihi taubat. Melebihi taubat. Jadi kalau ada orang yang makan riba misalnya, dengan taubat dosanya diampunkan. Tapi dengan dia menjauhi syirik, ini sebab yang lebih besar yang akan menjadikan dosa ribanya Allah ampuni. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi hadis ini menunjukkan menjauhi dosa syirik, mentauhidkan Allah adalah sebab terbesar dosa hamba diampuni. Masya Allah. Silakan. Hadiahnya. Ibu masih ada? Baik. Tanyakan lagi buat ibu. Apa hukumnya seorang wanita membenci poligami? Tidak boleh. Iya, maksudnya hukumnya dan konsekuensinya apa? Ya, silakan. Ada yang jawab? Dosa besar. Masih belum tepat. Yang lainnya? Hah? Benci poligami maksudnya? Pertanyaannya kalau diulang terus. Apa hukumnya membenci poligami? Hukumnya kafir. Semua yang membenci poligami jadi kafir? Iya, karena itu sudah ditulis. Sudah apa? Baik, berarti kalau dia benci syariat poligami maka dia jawabannya sudah benar tapi belum lengkap. Tidak menerima ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Iya, sudah benar jawabannya, tapi belum lengkap. Tapi nggak apa-apa, dikasih aja hadiahnya. Sudah jawabannya, sudah pada intinya. Ada lagi yang mau tambahkan? Ke Bapak? Enggak ada hadiah tadi. Jadi yang lebih tepat adalah tergantung apa sebab kebenciannya. Kalau dia benci hanya karena dia cemburu, suaminya poligami, makanya kalau suami orang lain dia gak benci. Kalau poligami, hanya suaminya saja dia benci, maka ini hukumnya mubah. Dia tidak berdosa. Wanita yang cemburu, kemudian dia marah, dia benci, suaminya mau nikah lagi, itu hukumnya mubah. Tapi ingat,
Meskipun mubah, tidak boleh menjerumuskan dia kepada yang haram. Contoh yang haram itu adalah dia menzalimi madunya, maka dia berdosa. Atau menyakiti suaminya, maka dia berdosa. Tetapi kalau yang dia benci adalah syariatnya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia rela dimadu, meskipun dia tanda tangan di depan penghulu mengizinkan suaminya nikah lagi, tapi hatinya membenci syariat poligami, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena membenci satu ajaran syariat adalah kekufuran. Dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Cukup Pak? Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.